Om Swastiastu. Baik, jadi di sini kami dari kelompok 9 kelas 7H akan mempresentasikan materi aplikasi komputer pengauditan yang berikutnya, yaitu mengenai penggunaan aplikasi ACL atau Access Control List for Windows. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan nama kelompok. Jadi di sini ada rekan saya, Nimade Yulianingsih dengan 4 NIM terakhir 1174. Kemudian saya, Pandiputri Sucinaryani dengan 4 NIM terakhir 1228. Dan rekan saya, Lohnoviani dengan 4 NIM terakhir 1247. Nah, adapun di sini ada 5 submateri yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar ACL, yang kedua akses dan download data, yang ketiga yaitu utilitas konversi ACL, yang keempat spesifikasi sistem ACL, dan yang terakhir adalah membuat dokumen. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar ACL. Untuk kepentingan pemeriksaan, pengguna harus membuat file project untuk setiap klien dan objek pemeriksaan. Hal ini untuk membedakan antara satu pemeriksaan dengan pemeriksaan lainnya, terutama jika unit usahanya sangat kompleks. Dalam konsep dasar ACL terdapat table layout, di mana table layout ini berisi semua struktur data asli yang dibuat oleh pemeriksa. Satu proyek ACL dapat memiliki beberapa tabel, di mana satu tabel dapat terhubung dengan berbagai file data sumber. File input definition penting dalam proses audit. Dalam tahapan ini, pemeriksa perlu kerjasama dengan bagian administrasi database atau manajer IT klien untuk memperoleh informasi tentang database layout tersebut. Yang kedua ada view. View digunakan untuk menampilkan seluruh atau sebagian data dan menghasilkan laporan sementara. Yang ketiga ada script. Script adalah perintah ACL yang dapat dikumpulkan dalam satu file batch dan dijalankan berurutan dari satu file data. Yang keempat ada workspace, untuk menyimpan formula atau rumus yang dapat digunakan lagi pada beberapa file atau table yang berbeda. Yang kelima ada log files, digunakan untuk menyimpan atau mencatat semua pekerjaan yang nantinya akan dapat membantu dalam penyusunan kertas kerja audit dan review pekerjaan audit. Materi selanjutnya yaitu ada akses dan download data. ACL for Windows dapat bekerja menggunakan database relasional modern selain menggunakan sistem penyimpanan data secara tradisional. Pada sistem legacy, untuk membuat dan memproses data tanpa menggunakan program, sedangkan ACL for Windows memiliki kemampuan untuk mengakses data. ACL for Windows dapat mengakses data dalam berbagai macam format dan pada berbagai macam tipe media penyimpanan. ACL juga dapat menguji output atas suatu aplikasi di mana data yang digunakan tersebut kurang meyakinkan atau juga aplikasi tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada bagaimana komputer menyajikan data. Pada bentuk yang paling sederhana, setiap karakter dalam data disimpan dalam bentuk byte. Nilai dari byte menentukan karakter mana yang diwakilinya. Ada dua skema utama pengodaan yang memetakan nilai atas byte pada setiap karakter tertentu. Yang pertama yaitu ada ABCDIC atau Extended Binary Code Decimal Interchange Code. Format ini biasanya ditemukan hanya pada komputer mainframe atau mainframe IBM. Yang kedua ada ISCII atau American Standard Code for Information Interchange. Format ini biasanya juga ditemukan pada hampir semua personal komputer dan beberapa komputer mainframe dan mainframe. Yang kedua ada bagaimana mengakses file data. Langkah-langkah dalam memperoleh file data digunakan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi sumber file data. File data yang tersimpan pada komputer mini atau mainframe harus di-download terlebih dahulu sehingga bisa diakses oleh komputer PC. Metode umum yang sering digunakan untuk keperluan tersebut adalah dengan menghubungkan komputer PC atau LAN atau Local Area Network ke mainframe dengan menggunakan terminal emulation, tab atau cartridge. Yang kedua ada dengan bekerja sama dengan Departemen Sistem Informasi. Ketika akan melakukan download file data dari komputer mini atau mainframe,
Sebelumnya harus dilakukan perencanaan untuk mengidentifikasi di mana data tersimpan dan dalam bentuk apa format data itu tersimpan. Biasanya langkah yang pertama dilakukan yaitu berbicara langsung dengan departemen komputer di perusahaan dan meminta layout file atas semua sistem. Yang kedua, dengan melakukan review atas data untuk memastikan bahwa seluruh file berada pada satu sistem. Yang ketiga, mempersiapkan file sistem. Sebelum melakukan download atas data, perlu dipersiapkan dahulu datanya. Jika seluruh data pada file tertentu dan mempunyai format tertentu dapat dibaca langsung oleh ACL for Windows, maka transfer bisa langsung dilakukan dalam bentuk native state ke PC. Yang terakhir yaitu dengan mengunduh file data ke PC, server jaringan atau tab. Ketika mengunduh atau download data dari komputer mini atau mainframe melalui terminal emulation, PC akan mengemulasi terminal pada komputer mainframe atau mini melalui software untuk terminal emulation. Beberapa software dalam melaksanakan download akan mencoba mengkonversi data dari komputer mini atau mainframe seperti ABCDIC ke salah satu yang digunakan pada PC, misalnya ASCII. Sedangkan paket lainnya sering mengasumsikan seluruh data sebagai teks dan konsekuensinya beberapa angka akan rusak. Dalam hal ini, download yang terbaik dilakukan adalah tanpa conversion option atau biasanya disebut dengan binary transfer data. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai utilitas konversi ACL. ACL for Windows berisi utilitas konversi yang memungkinkan untuk mengkonversi beberapa tipe file tertentu untuk bisa digunakan oleh ACL. Nah, diantaranya itu seperti yang pertama ada flash sequential. Flash sequential file data berisi baris atas konsekutif data yang diatur satu persatu setelah yang lainnya, sama dengan baris atas informasi yang dibagi menjadi bagian seperti pada buku telepon. Flash sequential file memiliki baris data yang dibagi menjadi beberapa file, misalnya satu file bernama nama akhir dan file lain bernama nama awal dan lain-lain. Yang kedua ada device. ACL for Windows secara otomatis dapat mendeteksi, menganalisis, dan kemudian membuat suatu format device file. Hal ini berlaku juga untuk device file yang dibuat dengan device file compatible produk seperti Fox Pro, Visual Fox Pro, dan Clever. Yang ketiga ada teks. File data berupa teks berisi hanya karakter yang bisa dicetak, semacam huruf dari A sampai Z, angka 1 sampai dengan 9, dan function sebagian besar tombol pada keyboard. Text file bisa atau tidak berupa print file. Yang keempat ada delimited. Kebanyakan file data berisi file yang tidak memiliki posisi tetap dalam sebuah record. File yang setiap filenya dipisahkan dengan yang lain dengan karakter pemisah file disebut dengan delimited files. ACL mendeteksi dan kemudian meminta pengguna untuk mengkonversi delimited file tersebut. Yang kelima ada print files. Print file adalah text file dalam bentuk laporan tercetak. Format ini memungkinkan berisi baris non-data semacam header, subheader, baris kosong, dan baris total di mana ACL mampu memfilter pada saat membaca print file. Yang keenam ada ODVC. ODVC adalah singkatan dari Open Database Connectivity. ODVC merupakan teknologi API, Application Programming Interface, atau standar yang memungkinkan aplikasi mengakses multi-file database dari pihak ketiga. Developer data membuat aplikasi ODVC enabled atau juga dikenal dengan nama aplikasi ODVC Client atau ODVC Client. Mereka juga bisa menuliskan ODVC driver untuk sistem manajemen database tertentu atau data source. Teknologi ODVC memberikan para pengembang atau developer dan pengguna sebuah alat penting untuk mengakses sumber data atau data
source yang beraneka ragam. Sebelum ada audivisi, aplikasi harus menggunakan antarmuka properti khusus atau data source. Aplikasi ini sulit untuk dibuat, sulit dalam pemeliharaan, dan rumit untuk dikembangkan. Yang ketujuh ada TAFE, ACL for Windows, dengan mudah mengakses dan membaca data dari real tape atau cartridges. Mengakses suatu file pada tape hampir sama dengan memproses file dengan disk-based file. ACL langsung membaca data yang belum diterjemahkan atau jangan gunakan backup copy, dan data akan tetap berada dalam tape. ACL dapat membaca data dari hampir semua tipe tape. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi sistem ACL. ACL for Windows versi 9 dapat diinstal pada sebuah PC stand-alone atau jaringan atau local area network dengan spesifikasi sistem yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada Windows 95 atau 98 atau Windows NT 2000, yaitu memori atau RAM-nya itu minimal 8 MB, dianjurkan untuk 16 MB untuk Windows 95, dan memori atau RAM-nya itu minimal 24 MB yang dianjurkan untuk 32 MB untuk Windows 98 atau NT. Yang kedua ada minimal 10 MB ruang kosong pada hard disk untuk menyimpan program ACL. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu mengenai membuat dokumen dalam ACL. Nah, jadi dokumen ACL digunakan untuk melihat tampilan dan mencatat semua aktivitas yang kita lakukan dalam ACL. Di mana dokumen ACL ini berupa file dengan extension .acl, dengan data file merupakan file yang berisi data dengan format fil, dbf, txt, pnn, atau csv. Penamaan file pada ACL ini dapat menggunakan 32 karakter termasuk dengan spasi. Nah, di sini dalam membuat dokumen dalam ACL ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama dengan memulai ACL, yang kedua yaitu memulai dengan project, dan yang terakhir yaitu pengolahan data dasar. Baik, untuk yang pertama yaitu memulai ACL. Nah, jadi ACL menyimpan semua informasi mengenai data yang digunakan ke dalam file yang disebut dengan dokumen, di mana data yang diolah oleh komputer dan informasi yang sedang dikerjakan dan disimpan dalam sebuah file disebut dengan file data. Untuk dapat bekerja dengan ACL, dibutuhkan sebuah dokumen yang dapat dibuat dari dokumen proyek baru ataupun dari dokumen proyek yang pernah dibuat sebelumnya. Nah, berikut langkah-langkah dalam memulai ACL. Yang pertama yaitu pilih dan tekan Start pada tampilan Windows, yang biasanya pada komputer itu terletak pada kiri bawah, pojok kiri bawah. Kemudian yang kedua, pilih menu program. Dan yang ketiga yaitu pilih menu program ACL Desktop Education Edition. Jadi pastikan sebelumnya bahwa kita telah menginstal aplikasi ACL terlebih dahulu. Berikutnya yaitu dengan memulai dengan project. Nah, di sini memulai dengan project ini tahapannya ada yang pertama membuka proyek yang sudah ada. Nah, pada layar utama ACL di bawah teks ACL Projects biasanya klik Open an Existing Project atau dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu pada menu file, klik perintah Open Project atau Ctrl O, kemudian pilih salah satu file project yang akan kita buka, dan yang ketiga akan terlihat tampilan seperti yang ada pada PowerPoint. Nah, di sana layar utama itu dibagi menjadi 2 bagian. Bagian kiri itu adalah Project Navigator seperti pada Windows Explorer, di mana untuk memilih file-file kerja yang ada dalam project. Sedangkan pada bagian kanan adalah untuk menampilkan data dan hasil analisis. Di mana pada data yang nanti ditampilkan itu, semisalnya data payroll, itu ditampilkan dalam bentuk kolom menyamping seperti pada Microsoft Excel atau spreadsheet. Tetapi data ini tidak dapat diubah secara langsung karena ACL akan bekerja dengan aplikasi lain yaitu Virtual Field. Selanjutnya, dalam memulai proyek itu dapat dimulai dengan membuat proyek baru. Nah, jadi selanjutnya dalam pembuatan proyek baru dengan nama yang menggambarkan proyek pemeriksaan yang dilakukan atau objek audit. Dalam kegiatan pekerjaan sesungguhnya, sebaiknya untuk penamaan proyek itu terdiri dari nama klien, objek audit, dan periode. Misalnya sebagai contohnya itu, nama kliennya adalah Toyota, kemudian objek auditnya adalah piutang, dan periodenya 2016. Jadi nanti nama filenya adalah Toyota_piutang_2016. Nah, berikut langkah-langkahnya.
Yang pertama yaitu pada bagian toolbar, klik tombol atau pada bagian menu bar, klik menu file, kemudian new, kemudian project. Pada isian file name, bisa kita ketikkan nama proyek yang diinginkan seperti yang saya contohkan tadi. Selanjutnya yang ketiga, klik tombol save, di mana selanjutnya ACL akan menampilkan menu data definition wizard, kemudian klik tombol yes. Selanjutnya, tahapan dalam memulai dengan project yaitu dengan mengakses data dari proyek lain. Nah, di sini tahapan-tahapannya itu yang pertama yaitu pada bagian Project Navigator, itu klik kanan pada proyek latihan payroll, kemudian klik perintah copy from another project. Selanjutnya yang ketiga, pilih file proyek sample project untuk mendaftar daftar tabel yang ada. Dimana untuk latihan awal itu biasanya klik tabel payroll, kemudian klik tombol OK. Dimana nantinya pada bagian navigator akan muncul nama tabel payroll yang kita inginkan. Nah, selanjutnya memulai dengan project, itu tahapan yang terakhir yaitu dengan mengakses data dari external disk. Nah, untuk membuat dokumen baru, kita membutuhkan nama dokumen yang secara khusus dapat disimpan dalam media simpan hard disk, di mana apabila data yang akan digunakan dalam ACL adalah data baru, maka secara otomatis pembuatan input file definition ini menggunakan wizard. Selanjutnya materinya yaitu mengenai pengolahan data dasar, di mana setelah menyelesaikan tahapan membuat proyek serta mendefinisikan tabel data yang akan digunakan dalam pemeriksaan, tahapan selanjutnya dapat menggunakan perintah dasar ACL untuk melakukan analisis awal yang berkaitan dengan kegiatan memeriksa integritas data, seperti kelengkapan, keunikan, kewajaran, kebenaran, dan validasi data. Jadi di sini tahapannya bisa kita mulai dari pojok kanan atas, yaitu menghitung jumlah data atau record. Di mana penghitungan jumlah data ini bertujuan untuk menghitung jumlah data dalam tabel atau sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan dan untuk meyakinkan bahwa kita bekerja pada jumlah data yang benar dan juga lengkap. Di mana hasil dari proses penghitungan ini akan ditampilkan nantinya dalam view analysis. Selanjutnya yang kedua yaitu menghitung total field. Di sini menghitung total field itu dimisalkan menghitung total gaji atau total net pay karyawan pada file input payroll. Selanjutnya yang ketiga yaitu klasifikasi data. Nah, tujuan dari klasifikasi data ini adalah membuat pengelompokan dan rekapitulasi data berdasarkan file karakter atau karakteristik dari file. Misalnya akan membuat rekapitulasi gaji karyawan berdasarkan kelompok departemen yang ada pada file input payroll. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu stratifi data. Nah, tujuan dari adanya stratifikasi data ini adalah untuk mengelompokkan data numerik atau interval dalam sebuah file. Nah, jadi stratifikasi akan menghitung jumlah dan total record berdasarkan interval yang dapat ditentukan sendiri. Berikutnya itu ada statistik. Nah, fasilitas statistik ini digunakan untuk menampilkan nilai statistik dari kumpulan data tabel, seperti nilai maksimum, minimum, average atau rata-rata, kemudian total, dan sebagainya. Yang keenam, ada mengurutkan data. Nah, mengurutkan data ini biasanya digunakan untuk mengurutkan data baik secara ascending atau dari nilai kecil ke besar maupun descending dari nilai terbesar ke terkecil. Selanjutnya yang ketujuh ada sumaris. Sumaris atau biasanya kita ketahui dengan meringkas. Nah, fasilitas ini juga digunakan untuk meringkas data berdasarkan file karakternya. Perintah ini biasanya dapat menghitung jumlah record dan menjumlahkan nilai dari file numerik berdasarkan kelompok-kelompok yang kita inginkan. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu egg. Perintah egg ini akan menghasilkan yang namanya ringkasan umur dari data yang dapat digunakan untuk membuat egging schedule berisi rank umur dalam hari dan total nilai untuk setiap tabel yang ada. Baik, jadi demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.